video kali ini kita akan membahas tentang pajak ya. Nah, ini pajak. Pajak ada dua ya. Ada pajak pertambahan nilai namanya PPh, dan ada pajak penghasilan PPh. Ini kalau kamu nanti ketemu kalau di soalnya tentang gaji atau penghasilan. Nah, ini pajaknya PPh. Nah, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai PPN. Nah, kalau PPN kalau di soal kamu itu tentang beli-beli barang ya. Nah, nanti di soal kadang cuma ditulis pajak 10% misalnya. Nah, kan nanti nggak dikasih tahu pajaknya penghasilan apa PPN. Nah, untuk ngebedainnya ini udah saya kasih tahu. Kalau soalmu tentang gaji atau penghasilan, mau pakai PPh, pajak penghasilan. Kalau soalmu tentang beli barang, nah, pakai PPN atau pertambahan nilai. Nah, ini sekarang kita bahas satu-satu. Kalau pajak penghasilan langkahnya ada 3 ya. Pertama, dihitung dulu penghasilan kena pajaknya. Itu rumusnya penghasilan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian dihitung pajak penghasilan. Persen pajaknya dikali penghasilan kena pajak yang udah kita hitung di langkah pertama. Kemudian baru penghasilan setelah kena PPh atau kena pajak itu sama dengan penghasilan awal dikurangi sama pajak penghasilannya. Nah, ini sama seperti cicilan di video sebelumnya ya, ini sama. Kamu tinggal ikutin aja rumusnya. PPN juga sama. Pertama hitung dulu pajaknya, pajak tambahan nilai, persen pajak per 100 kali harga awal, dan baru ngitung harga yang harus dibayar. Itu harga awal ditambah pajak pertambahan nilai. Nah, nanti biasanya di soal PPN ini divariasiin juga sama diskon ya. Kalau ada diskon sebelum ngitung pajak pertambahan nilai, kalian bisa juga ngitung diskon. Kalau ada diskon, nanti baru dikurangin lagi di sini sama diskon kalau ada ya. Biasanya itu, ini juga cukup mudah sama seperti tabungan dan cicilan, tinggal dimasukin rumusnya. Oke, contoh yang pertama, Ayah Nobita mendapat gaji sebulan sebesar 5.500.000 dengan penghasilan kena pajak 2 juta. Jika besar pajak penghasilan ada 10%, berapa gaji yang diterima Ayah Nobita? Nah, ini ya. Nah, pertama yang kita hitung adalah penghasilan kena pajaknya. Biasanya kita singkat PKP ya. Itu kan rumusnya penghasilan ini 5.500.000 dikurang dengan penghasilan kena pajaknya. PTKP, penghasilan tidak. Ini tidak ya. Ada kata tidak. Tidak kena pajak. 5.500.000 dikurangi 2 juta. Nah, ini nanti kita dapat 3.500.000. Ini pertama PKP-nya. Setelah itu kita menghitung PPh-nya. PPh-nya tadi di rumus, persennya per 100, ini kan 10% ya, dikali sama penghasilan kena pajak PKP yang kita udah hitung. Ini ya. Jadi dikali 3.500.000. Nah, ini nanti kita dapat 350.000 rupiah. Ya, setelah itu baru dihitung. Setelah itu baru dihitung penghasilan setelah pajak. Jadi 5.500.000 dikurangi 350.000, kan pajaknya kan 350.000. Nanti kita dapat 5.100.000, didapat 5.150.000. Ya, cukup mudah ya.
Kalian tinggal masukin aja angkanya, semua ada di soal. Yang penting rumusnya dihafalin. Contoh kedua, Sunio membeli laptop ya, harganya 5.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, berapa rupiah? Sunio harus membayar laptop tersebut. Nah, ini pertama tadi seperti rumusnya kita masukin. Pertama ngitung PPN-nya dulu. PPN ini tadi 10%. Jadi 10/100 dikali 5.600.000. Nah, ini nanti kita dapat PPN-nya 500. Nah, ini kita tulis di bawahnya aja ya. Nah, ini kita dapat 560.000. Nah, setelah itu baru tulis harga yang dibayar. Harga yang dibayar tadi kan harga awalnya 5.600.000, karena kena pajak jadi yang kamu bayar nambah ya 560.000. Jadi didapat 6.160.000 rupiah. Nah, ini juga sama ya, mudah. Tinggal dimasukin rumusnya. Semua angka ada di soal. Ya, kemudian yang ketiga, ini contoh terakhir ya. Yang tadi saya bilang, ini kadang PPN kalau kita belanja kan selain kena pajak kita juga kena diskon, ada variasi sama diskonnya ya. Yang tahu beli televisi 1.500.000, pajak pembeliannya ini enggak terlalu jelas, 10%. Karena beli dengan tunai, akhirnya karena nggak nyicil ya, dapat diskon 25%. Berapa harga yang harus dibayar Kentaro? Nah, kan? Nah, kalau di sini sama seperti yang udah-udah. Pertama kita hitung dulu pajaknya, PPN-nya. PPN sama dengan tadi PPN-nya 10%. 10/100 dikali 1.500.000 sama dengan didapat 150.000 ya PPN-nya. Kemudian dicari diskon. Kan ada diskon, jadi kita hitung dulu diskonnya. Juga ada diskon tadi 25%, jadi 25/100 dikali 1.500.000. Saya dapat 375.000. Kemudian nah, kalau udah dapat PPN udah dihitung, diskon udah dihitung, baru kita menghitung harga yang dibayar ya. Nah, ini kan harga awalnya 1.500.000 karena kalian kena pajak ya. Nih, kalian kena pajak jadi ditambah 150.000 kan ke pajak. Cuma kalian kena dapat diskon. Nah, dapat diskon, kalau dapat diskon jadi dikurang ya 375.000. Jadi sama dengan hasilnya didapat 1.275.000. Nah, ini juga bisa kita pakai ya. Ada PPN, diskon, terus baru hitung harga dibayar. Jadi sekali lagi ya, untuk soal pajak itu tidak sulit. Jadi tinggal angkanya semua udah ada di soal. Tidak perlu ada yang dipikir, nggak perlu dipikir macam-macam. Tinggal di rumus dihafalin, masukin angkanya, hitung yang teliti, pasti betul ya. Nah, ini terakhir saya kasih lagi tunjuk rumusnya. Kalian bisa screenshot, kemudian catat di buku supaya bisa dibawa-bawa. Kalau kalian nggak sempat buka video, kalau lupa nggak sempat buka video, kalian bisa lihat di buku catatan kalian. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.